menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya benar, Allah Roh Kudus, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau mulia Tuhan, Engkau kami sembah. Malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu, remaja dan pemuda, mau memberi waktu kami, mau memberi hidup kami, mau memberi diri kami Tuhan. Kami mau datang Bapa merendahkan diri kami mau datang sujud Tuhan di altar-Mu. Kami tahu Bapa, kami sungguh memerlukan Engkau. Begitu banyak Tuhan yang ingin Tuhan kami pelajari tentang Engkau, bahwa kami lebih dekat Tuhan kepadamu. Malam hari ini Bapa, ini hati kami Tuhan, bilang Kau buat Tuhan, hati kami Tuhan, seperti tanah yang gembur Bapa, agar kami Bapa boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh mendapatkan Yesus sebuah pelajaran pemahaman Tuhan malam hari ini mengenai Engkau. Lebih lagi Bapa, membawa kami ke dalam pengenalan tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ingin dekat dengan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah ini, setiap pelayan Tuhan, setiap kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Dengan hati yang meluap dengan syukur dan sukacita, kita pujikan PKJ 14, nyanyikan kasih setia. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersukacita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku tuturkan tajammu, tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setiap hari, setiap waktu kita selalu diberkati oleh Tuhan, baik hal materi maupun berkat kesehatan, berkat dalam pergaulan kita, berkat dalam pekerjaan kita, juga penyertaan Tuhan bagi keluarga kita. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang Ia berikan kepada kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kita. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendara gereja, atau teman-teman yang sudah dapat melakukan transfer bisa melakukan transfer ke rekening gereja. Pujian mengenalmu berikut kita nyanyikan bersama-sama dengan hati yang haus dan lapar, sekaligus kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nova akan membawa kita dalam doa persembahan dan pelayanan firman Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua perbuatan yang telah Kau berikan kepada kami dari awal hari hingga pertengahan hingga malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah menjaga kami, memberi kami kesehatan, memberi kami rezeki yang berlimpah, yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Mungkin persembahan ini belum seberapa, tapi kiranya Kau menerima semua persembahan kami, supaya layak untuk kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk membawa firman Tuhan kami, berkati beliau, jaga beliau, agar firman yang kami terima pada malam hari ini bisa menjadi buat berkat kami untuk kehidupan kami sehari-hari dan lebih takut akan Engkau. Ya Tuhan Yesus, inilah doa yang dipanjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak remaja dan pemuda. Halo. Ya, puji Tuhan, kita diberi kesempatan kembali untuk
boleh bersekutu. Seberapa kita yang terhimpun dalam persekutuan remaja dan pemuda Kemis Mesias di malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab sesuai dengan tema kita pada hari ini, sesuai dengan firman yang sudah terjadwal. Pembacaan kita terambil dari Matius 28, dibaca ayat 19, dan pembacaan yang kedua dari 1 Yohanes pasal 4, dibaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang memegang Alkitab silakan membukanya. Yang pakai Bunda kira semua kita pegang Alkitab ya. Oke. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pembacaan yang kedua, 1 Yohanes pasal 4, dibaca ayat 7 sampai ayat 21. Di bawah perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Kita semua menjadi orang-orang, anak-anak yang berbahagia, tatkala kita tidak hanya mendengar dan membaca bagian kebenaran firman, tetapi berupaya selalu memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus
untuk kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum Bunda mau mengajak anak-anak, remaja, dan pemuda untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat ada video yang akan disampaikan oleh Kak Nita dan Kak Desi. Ini menolong kita untuk memahami bagian kecil dari apa yang menjadi tema kita di sore ini. Pada mulanya Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa juga menciptakan manusia beserta isinya. Lalu Allah Bapa juga memberikan seluruh kebutuhan manusia. Dan iblis pun datang untuk menggoda manusia berbuat dosa. Lalu manusia terperangkap oleh iblis dan mulai dikelilingi oleh dosa. Allah pun murka karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mulai sengsara karena tidak mendapat berkat apapun dari Allah Bapa. Dengan kebaikannya, Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Yesus rela disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Roh Kudus turun ke bumi sebagai penolong yang lain. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh manusia dan menetap di hati manusia. Roh Kudus berbicara melalui hati manusia dan mengajak, "Hai manusia, kembalilah percaya kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan berkat-Nya." Manusia pun mulai percaya kepada Allah dan mulai beribadah ke gereja. Pada akhirnya, manusia mulai kembali dan percaya akan Allah dan mulai kembali mendapatkan berkat dari Allah. Ya, adik-adik remaja dan pemuda, video tadi sedikit menolong kita untuk memahami bagian dari tema kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini, sebagaimana kita tahu, adalah apa sih Allah Tritunggal? Tema ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk kita renungkan. Mengapa? Sebab banyak kesalahpahaman dewasa ini terhadap pengertian tentang Allah Tritunggal. Ketika kita melihat atau menonton banyak ulasan para hamba-hamba Tuhan di YouTube, kita harus mewaspadai tentang pengertian Allah Tritunggal karena ada banyak juga
walaupun dia sudah hamba Tuhan, ada beberapa yang Bunda pernah melihat mereka menolak tentang Allah Tritunggal. Dan memang soal Allah Tritunggal ini berakibat fatal ketika kita sulit untuk memahami dan disalahpahami oleh sebagian orang. Maka di malam hari ini kita bersyukur ketika tema ini boleh diangkat, walaupun memang menurut Bunda ini memang konsumsi orang-orang dewasa. Tapi minimal anak-anak remaja sudah belajar untuk mendengar. Walaupun mungkin untuk jangkauan pemahaman masih sangat tidak semengerti orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah disidih. Nah, anak-anak kekasih yang diberkati Tuhan, Bunda selalu mau mengatakan bahwa kesalahpahaman terhadap pengertian tentang Allah Tritunggal ini dapat berakibat pada penyimpangan dalam iman Kristiani. Karena di dalam sejarah gereja banyak, sekali lagi aliran, banyak sekte yang menyimpang. Dimulai dari pemahaman yang keliru tentang Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, mari kita melihat kebenaran, yang benar-benar kebenaran tentang Allah Tritunggal dari perspektif Alkitab. Nah, tema kita sendiri sebenarnya kalau Bunda melihat lebih tepat dirumuskan begini. Siapa sih Allah Tritunggal itu? Dibandingkan dengan apa sih Allah Tritunggal? Oleh sebab Allah kita adalah Allah, benar-benar Allah yang berpribadi. Dia bukan benda. Dia bukan zat. Dia bukan materi ilahi. Melainkan Allah yang berpribadi, artinya Allah kita memiliki pikiran, memiliki perasaan hati, dan memiliki kehendak. Dan semua itu adalah ilahi. Lalu muncul mengapa harus 3 pribadi? Ini yang banyak disalahpahami oleh banyak orang di masa ini. Anak remaja dan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, jawabannya ialah karena memang sejak dari semulanya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal ini tidak dipahami nanti sudah ada Yesus lahir, datang, baru ada Roh Kudus turun. Tidak. Allah Tritunggal ini, Allah sendiri menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Mari kita lihat dalam kisah penciptaan saja di Kejadian 1 ayat 26 tentang penciptaan manusia. Di sana dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ada kata kita di situ, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Unik sekali untuk dipahami bahwa Allah berfirman ditulis itu, perhatikan kata-katanya di situ, ditulis secara tunggal, ya, secara tunggal. Allah berfirman kan, secara tunggal. Namun isi firmannya menggunakan kata kita sebanyak 2 kali yang menunjuk kepada suatu yang jamak lebih dari 1. Hal ini pun nampak dari bagian-bagian lain dalam Kejadian, misalnya Kejadian 3 ayat 22, terus di 11 ayat 7. Jadi kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka secara konsisten kita akan melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal itu. Nah, kesalahpahaman banyak orang memahami Allah Tritunggal
ada pada pengertian tiganya. Tanpa melihat Alkitab, mereka berpikir bahwa orang Kristen itu memiliki 3 Allah. Ada yang berpandangan orang Kristen punya 3 wujud Allah yang bisa berubah-ubah katanya, seperti siluman. Dari serial TV ada juga yang berpikir bahwa Allah punya 3 tingkatan. Bapa, tingkat 2-nya anak, di bawahnya lagi 3-nya, tahap ketiga atau tingkat 3-nya itu Roh Kudus. Nah, anak-anak kekasih, semua pandangan yang demikian adalah kesalahan yang fatal yang mempengaruhi iman Kristiani kita. Sebab Alkitab menjelaskan Allah Tritunggal dalam pengertian Allah itu satu adanya. Hakikat satu. Di Ulangan 6 ayat 4. Namun Allah yang satu ada 3 pribadinya. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki hakikat, esensi, keberadaannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ketiganya memiliki sifat-sifat ilahi. Dapat dipahami sampai di situ? Esensi, hakikat, natur, serta dasar yang sama ketiganya selalu berada dalam kesatuan, yaitu Allah yang esa. Nah, seperti firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 yang sudah kita baca, kata-kata tersebut dikenal sebagai amanat agung, yaitu perintah sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Isi perintah Yesus supaya semua muridnya pergi untuk memberitakan Injil, kemudian membaptis semua orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi murid-murid, untuk menjadi orang percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dalam susunan kalimat bahasa Yunani, kata nama-nama ini ditulis merupakan bentuk tunggal. Namun dibahasakan dalam 3 pribadi. Yang sebenarnya ditulis yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga kalau mau dibaca secara tepat menurut bahasa Yunaninya, seharusnya menjadi baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, tidak ada dannya, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allahnya satu, esa, namun ada 3 pribadi. Ini anak-anak kekasih searah dengan kisah baptisan Yesus dalam Matius 3. Kalau kita membaca ya, nanti dibaca sebentar ya di rumah, ayat 16 sampai 17. Nah, pada dasarnya tidak ada ilustrasi, agak sulit. Bunda juga cari-cari ilustrasi mana yang tepat untuk menggambarkan supaya anak-anak mengerti tentang Allah Tritunggal. Ilustrasi yang sempurna yang dapat menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini agak sulit anak-anak kekasih. Namun ada sebuah ilustrasi yang boleh dipahami di malam hari ini, ada ilustrasi kuno. Mari kita memahami ada ilustrasi kuno yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3. Yaitu tentang Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah. Maka memahami Allah Tritunggal
memiliki atau dapat digambarkan seperti matahari. Anak-anak, remaja dan pemuda, matahari itu memiliki sinar. Ya, ada sinarnya, bukan? Ada sinar. Nah, sinarnya itu bisa dirasakan apa enggak? Bisa dirasa apa enggak sinarnya, adik-adik? Bisa. Bisa. Sinarnya kalau kena kulit, kalau kita jalan lagi terik matahari, Pak, panas toh? Kena panas sekali. Namun, bola pijarnya tetap dekat dengan kita apa enggak? Jauh ya? Berada di luar angkasa. Pertanyaannya, apakah ketiganya berbeda? Sinar, terus yang kita rasakan itu panas, tetapi dia ada di kejauhan di angkasa sana. Apakah ketiganya itu berbeda? Sama, Bunda. Ya. Apakah ketiganya terpisah, terbagi? Tidak, Bunda. Tidak. Sama sekali ketiganya, yaitu satu. Apa satu itu? Matahari. Matahari memiliki sinar. Sinar kita rasakan panas. Tetapi matahari itu jauh dari kita. Kita tidak mampu menjangkaunya. Ketiga hal ini ada dalam satu matahari. Mungkin demikian Allah Tritunggal kita dapat pahami dalam konsep Allah kita satu adanya, namun ia kita kenal dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita dapat melihat dalam pembacaan kita yang kedua tadi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, di mana Allah Tritunggal itu apa sifatnya? Kak? Allah Tritunggal itu adalah kasih adanya. Artinya sifatnya, karakternya, kasih semata-mata. Kasih bukan hanya bagian dari Allah, tetapi Allah itu sendiri adalah kasih. Sehingga ketika kita memahami Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa yang mengasihi seperti video kita tadi. Karena dia mengasihi manusia yang jatuh dalam dosa, dia mengutus anaknya menderita, sengsara, disalibkan, mati, bangkit kembali, naik ke sorga dengan janjinya, kasihnya dia akan datang kembali, menjemput kita sebagai orang percaya, karena dia ke surga menyiapkan tempat bagi orang percaya. Dia datang lagi mengasihi kita, membawa kita juga pergi di mana dia berada, kita juga berada. Dan hari ini kita mau pahami bahwa Roh Kudusnya diberikan. Dia tidak sama lagi dengan dulu seperti Tuhan yang ada di dunia bersama murid-muridnya. Tapi ketika dia naik ke surga, dia menyediakan siapa yang ada di hati kita. Roh Kudus yang menolong kita, menyertai kita. Allah yang ada kasih itu adalah sumber paling utama di dalam kehidupan kita adalah kasih adanya. Permasalahannya muncul ketika manusia, sekali lagi Bunda mau jelaskan ini, jatuh dalam dosa. Allah yang mengasihi, sekalipun Allah adalah kasih, tetapi akibat juga dosa, Allah menjelaskan bahwa Allah adalah kudus adanya. Ia tidak mentolerir dosa sama sekali. Sebab upah dosa adalah maut, sehingga setiap dosa harus dihukum. Nah, dan mendapat upahnya, karena upah dosa adalah maut. Bagaimana bisa Allah yang mengasihi itu, Allah yang mengasihi kita, mengasihi manusia, seisi dunia ini, manusia yang berdosa, manusia yang pantas dihukum, yang dulu adalah kata Paulus seterunya Allah. Nah, ayat 10 dikatakan
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menjadi pendamaian dosa-dosa manusia. Rasul Paulus menjelaskan itu di Roma 3:35. Dengan cara apa? Sekali lagi, Yesus datang, Tuhan menderita, Ia mati di atas kayu salib, semua semata-mata menunjukkan kasih Allah yang besar bagi kita. Yang kita sepantasnya harus dihukum, kita yang sepantasnya harus menderita di salib, kita yang harus mati karena dosa-dosa. Namun anak itu datang, yaitu Yesus, memikul segala dosa kita. Ia menanggung segala kesalahan kita. Jelas ini di Yesaya 53:4-5. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, ayat yang kita kenal, yang sudah hafal kita di Yohanes 3:16, orang yang percaya pada Yesus karena Allah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Yohanes 14:16, 26, manusia yang sudah diampuninya, yang sudah diperdamaikan, yang sudah ditebus dosanya, adalah manusia yang masih bisa juga berbuat dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Setiap orang percaya kepadanya. Amin. Roh Kudus ada di setiap hati anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang menderita, yang memikul dosa kita dan mengampuni dosa kita. Maka kuasa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada orang percaya, berdiam di hati kita, menuntun hidup kita, menyadarkan segala dosa kita, menuntun, menyertai. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup pada tatanan Tuhan, supaya kita tetap ada upaya, karena kita dituntun, karena Roh Kudus berdiam di hati kita, bertakhta, memerintah, menolong kita, mengarahkan kita, menyadarkan kita kepada dosa, itu tidak lagi dilakukan. Menyadarkan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Menyadarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan menyadarkan kita bahwa kita mengasihi sesama kita. Kalau kita dikatakan oleh firman mengasihi Allah, tapi kita musuhan sama teman-teman, musuhan sama orang lain, sirik sama orang lain, maka tidak ada kasih dalam hidup kita. Ini penting. Roh Kudus itu dikasih, diberikan. Ini yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya menuntun kita mengikuti firman Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita di keseharian kita. Jadi anak-anak remaja dan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, Allah Tritunggal adalah Allah yang esa. Ini yang perlu kita pahami dan garis bawahi di dalam 3 pribadi. Ketiganya adalah satu dalam Allah. Yang membedakan adalah ketiganya berkarya secara berbeda dalam hidup manusia. Bapa yang Maha Kasih mengutus anaknya Yesus yang menanggung dosa manusia, dosa kita, dan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, menolong hidup kita, Allah, dan supaya kita mengasihi Allah dan sesama kita. Sampai di sini jika ada pertanyaan, siapa sih Allah Tritunggal itu? Kita dapat menjawab, Dia Allah yang esa. Di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang menyelamatkan kita dari dosa dan mengaruniakan hidup kekal, menjaminkan hidup kekal bagi kita. Sehingga dalam hidup kita bersukacita, bersyukur, kita memahami tentang Allah Tritunggal di sore ini. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu ada kuasa Roh Kudus, menuntun, menolong kita untuk kita lebih lagi setia, lebih lagi percaya kepada Tuhan, lebih lagi dekat kepada Tuhan, yaitu Bapa yang kita harus rasakan kasih-Nya setiap hari dalam hidup kita. Bapa yang terus kita rasakan bagaimana kita pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan dalam perjalanan hidup keseharian kita. Nggak usah nunggu besar-besar lah pengalaman-pengalaman itu. Tapi pengalaman setiap hari, bagaimana kita belajar, proses belajar, bagaimana kita berupaya bekerja dengan baik, bagaimana kita dituntun dan pelihara Tuhan, bagaimana kita bangun pagi, di mana kita sehat, gimana orang tua kita masih bisa bekerja, bagaimana kita masih bisa bernafas sampai hari ini, masih diberi kekuatan ekstra dari Tuhan. Terlebih kita masih mengucap syukur kalau kita ada kesempatan untuk bisa beribadah, memuji-muji Tuhan. Itu bukan karena kehebatan manusia berdosa ini. Tapi karena dosa kita tahu kita diampuni, kita dikasihi, kita dirangkul, disayang oleh Tuhan. Dan kita tahu ada Roh Kudus yang mendorong kita, menguatkan kita, menolong kita, membuat kita tidak takut. Tidak takut melangkah, untuk melihat hari esok kita, untuk kita tetap berdoa, untuk kita tetap berserah, mengandalkan Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang adalah kasih adanya, yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Roh-Nya ada selalu di hati kita, menuntun hidup kita. Tuhan Yesus dimuliakan, dipuji, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Bunda atas pelayanan pinaknya malam hari ini yang membuat kami semua boleh belajar memahami lebih baik tentang siapakah Allah Tritunggal. Terima kasih tadi sudah dikoreksi bahwa bukan apa ya, tapi siapakah Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa memberkati Bunda dan keluarga. Amin. Terima kasih juga Kanit, terima kasih anak-anak manis semuanya. Tuhan berkati, kiranya firman ini minimal kita sudah mendengar, oh seperti itu cara karya Tuhan di dalam hidup kita. Yes, dan menarik sekali ya menurut saya. Semoga teman-teman sendiri juga cukup jelas. Apakah kira-kira teman-teman udah paham tentang siapa sih Allah Tritunggal? Nah, malam hari ini supaya penasarannya boleh ini ya, boleh terpuaskan gitu, dan berharap sekali pulang malam hari ini tidur terus mendapatkan jawaban yang cukup pasti, tidak ada keraguan lagi dalam hati teman-teman. Kita akan membuka sesi tanya jawab yuk. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang siapa Allah Tritunggal. Boleh ya Bun ya? Mungkin 3 pertanyaan dulu. Saya buka buat teman-teman yang rindu. Ada pertanyaan? Shenia, Noren, Angel, Fanya, Lisa, Raja, Fian, Michael, El Shaddai, Kak Desi mungkin? Kalau nggak nanya berarti sudah ngerti semua toh? Oh nggak nanya, udah tahu semua ya, udah jelas banget tadi. Semua berarti. Nanti next-nya juga masih diperdalam lagi ya Kanit? Ya, ya Bun, siap Bun. Justru itu kita rindu untuk sama-sama terus belajar ya, jadi supaya kita selalu diperlengkapin dan jadi anak Kristen yang bukan sembarangan ya, sebab kita sudah tahu dasar-dasarnya. Itu kerinduan dari kami semua, teman-teman. Oke, jadi nggak ada pertanyaan ini? Ada hadiahnya deh kalau ada yang nanya. Hadiahnya pulsa 100.000. Ayo. Boleh ya, lumayan kan? Nanya lagi tuh Bunda yang nanya ya. Siapa yang jawab? Jangan Bunda jawab aja. Biar Bunda diisi pulsa atau 100.000. Ayo. Nggak berlaku untuk Kak Desi. Berlaku untuk anak-anak aja. Ayo, siapa yang... Teman-teman remaja dan pemuda sudah paham, semua sudah memahami. Sudah paham ya. Nanti ini lebih diperjelas lagi di kateksasi ya. Iya. Nanti minimal anak-anak remaja sudah dengar. Oh itu seperti itu. Dasarnya sudah punya lah.
Betul. Karena ini gampang-gampang susah. Memberi ilustrasi pun ini perlu kerja keras untuk cari ilustrasi. Kakak Anita memang smart ya untuk memberi tema ini. Tapi jelas sekali kok, saya rasa teman-teman juga tadi cukup jelas ya dengan penjelasannya Bunda. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya harap tidak bertanya. Simpan lagi 100.000 Kak Nita ya. Iya, simpan deh. Oke, minggu depan aja. Minggu depan jadi 200.000. Tanya Kak Desi ya, 100.000-nya lagi, cocok. Nah, kalau minggu depan nanti Bunda tambahin 50. Oh, oke. Minggu depan datang lagi ya teman-teman, sebab ada hadiah tambahan ya. Nah, untuk beli pulsa ya, untuk teman-teman yang sudah selalu rajin untuk ikut ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya, dan kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan mengenal Allah, Matius 5 ayat 8. Dengan hati yang selalu rindu dan tulus, mari kembali kita pujikan pujian mengenalmu. Kita mau terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu
Ya, anak-anak remaja dan pemuda, mari kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan, membawa doa kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengagungkan kebesaran kasih sayang-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang amat mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh memahami bagian dari kebenaran firman-Mu tentang Allah Tritunggal. Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi berkarya penuh di hati kami, sehingga dengan dasar kebenaran firman ini memampukan kami semua boleh terus menghayati tentang kebenaran yang hakiki di tengah-tengah kehidupan beriman kami sebagai orang yang Tuhan kasihi dan selamatkan. Terima kasih kiranya dasar pemahaman ini membuat kami lebih teguh dalam iman pengharapan kasih kami kepada Kristus, karena kami mengenal Engkau Allah yang benar, Allah yang besar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terukir dalam sejarah kehidupan beriman kami. Bapa, Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang amat mengasihi, mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menderita, menggantikan kami yang berdosa, dan mengampuni kami, sehingga melayakkan kami menjadi anak-anak yang Tuhan selamatkan dan Tuhan tebus. Bukan sampai di situ, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan kami binasa sendiri menjalani hidup kami. Tuhan yang mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dituntun, disertai, diarahkan untuk kami menjadi anak-anak yang memahami tentang kasih dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kiranya kami lebih lagi mengenal tentang Allah Tritunggal dalam hidup kami, lebih lagi diperlengkapi pada sesi-sesi berikut di tengah-tengah pemahaman kami melalui ibadah remaja dan pemuda Gemis Mesias. Peliharakan kami, beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kami semakin dalam, semakin dekat, semakin karib dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, di dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang Tuhan kasihi dan Tuhan selamatkan. Terima kasih untuk persekutuan remaja dan pemuda yang terus berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, ketua-ketua PLK yang ada. Tuhan memberkati penatua Nona Desi, memberkati penatua Nona Nita dalam upaya, dalam sebuah kebersamaan untuk menghadirkan berkat-berkat baru di tengah-tengah persekutuan yang terus menyemangati, memberi support terhadap teman-teman yang lain untuk menjaga kehidupan di dalam persekutuan sebagai remaja dan pemuda, sebagai anak-anak Tuhan yang terus belajar mengenal tentang kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak Tuhan ini, sehingga diberi mereka kesehatan selalu, dikaruniakan iman yang kokoh kuat dalam penyertaan Tuhan, dan kasih mereka senantiasa ada dan terus bersinar di tengah-tengah hidup, di mana mereka berkarya, menghadirkan diri mereka, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sebagai anak bersama orang tua, papa mama mereka, di dalam persaudaraan mereka.
menjadi berkat di tengah-tengah bangku sekolah mereka, walaupun sekolah lewat online itu virtual. Kami percaya mereka senantiasa diberkati. Anak-anak untuk melihat hari depan, masa depan mereka dalam pengharapan bersama Tuhan, yang mereka terus bersama merendah hari-hari hidup untuk membawa cita harap mereka bersama dengan Tuhan. Menjadikan mereka anak-anak yang berhasil. Dan Tuhan memberkati orang tua di tengah-tengah gumul perjuangan membesarkan anak-anak, memberi mereka kehidupan, sehingga mereka orang tua yang diberkati selalu dalam setiap pekerjaan dan cinta kasih mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Hingga rumah tangga, papa mama, anak-anak, persaudaraan mereka terus ada di dalam lingkup berkat Tuhan. Berdoa bagi semua kakak-kakak di sementara dalam pekerjaan mereka. Berkat Tuhan diperintahkan bagi mereka yang terus bertekun di dalam Tuhan, sehingga pekerjaan apa yang dikerjakan selalu berhasil, karena kami percaya mereka menaruhkan semua itu pada kasih Kristus dan memohon belas kasihan dan penghentaran kuat kuasa-Mu menyelimuti, membungkus hidup mereka semua dalam pekerjaan, baik itu dalam karya yang terus mereka lakukan dan buat dalam panggilan sesuai dengan talenta mereka, maupun di tengah-tengah pergaulan, baik itu di kantor maupun di tengah-tengah hidup bermasyarakat, maupun terhadirkan sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati masa depan, Tuhan memberkati tentang teman hidup, semua Tuhan sediakan dengan cara waktu Tuhanlah. Kami sungguh mempercayai, kami taruh semua dalam pengharapan kami kepada Tuhan yang kami andalkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib dan sempurna, yang meruniakan kami kuasa Roh Kudus, memampukan kami kuat, memampukan kami menjalani kehidupan ini dalam keberkatan, menjauhkan kami, menghalau kami dari segala sakit penyakit, melindungi kami dengan perlindungan dari Tuhan, sehingga di mana kami berada, dan semua keluarga orang tua kami, opa oma sekalipun, ada di dalam lingkup bingkai kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman, mereka yang tidak sempat mengambil bagian dalam persekutuan remaja dan pemuda. Tuhan tuntunlah hidup mereka, beri mereka pengertian bahwa hidup dekat dengan Tuhan indah, bahwa hidup yang bersandar pada Tuhan dimulai dari kehidupan diri pribadi dan berlanjut di tengah-tengah kerinduan untuk bersekutu bersama dengan teman-teman, untuk berjumpa dengan teman-teman, perjumpaan yang tercipta karena kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan remaja dan pemuda gemis Mesias. Tuntun mereka ya Tuhan, sehingga ada kesempatan-kesempatan yang lain mereka boleh ada dalam sebuah kebersamaan hidup mengucap syukur, bersorak-sorai memuliakan Bapa di sorga, dan Tuhan terus berpengapa di tengah hidup mereka. Berkatilah mereka semua, beri mereka kesehatan, beri mereka terus ada kesempatan untuk rindu, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami seperti malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk Saudari Nova yang sudah sembuh. Kami percaya semua karena pertolongan dan cinta kasih memulihkan ia. Saya berdoa untuk mereka secara khusus yang masih terpapar, baik itu di rumah sakit maupun isoman di rumah tangga, mereka di lingkup gereja Masih Sangit Laut dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menolong mereka semua upaya medis, para nakes, obat-obatan, makan minum, semua dalam keberkatan dan pemulihan dari Tuhan. Meyakini bilur-bilur Tuhan sesuai dengan janji-Mu akan menyembuhkan mereka. Mari Tuhan tolong sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh bersaksi tentang kasih Allah yang besar di dalam kehidupan mereka.
Berdoa untuk gereja Masehi Sangit Laut, berdoa untuk persiapan untuk hari Minggu dalam ibadah kami. Kiranya anak dan remaja pun dapat mengambil bagian dan kami semua diutuhkan dalam satu persekutuan di mana kami menghadirkan diri kami memuliakan Bapa di sorga dalam persekutuan orang percaya yang terus merindukan Bapa hidup kami sia-sia tanpa pertolongan Tuhan, sehingga kami semua boleh datang memohon belas kasihan, membawa syukur limpah terima kasih kami atas semua karya indah Bapa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, tak lupa kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Beri kami kesanggupan untuk bersinergi di dalam kami mau mengupayakan berbagai hal dalam kerjasamanya untuk penanganan COVID-19, sehingga kami semua ada dalam keberkatan dan damai sejahtera-Mu, hidup tentram menjadi bagian bangsa ini. Pemerintah kami ada di dalam kesehatan yang baik, hikmat dari sorga dipertambah-tambah dalam hidup mereka. Ini kami semua Bapa yang Maha mendengar doa, Tuhan yang sungguh-sungguh ada dalam hadir-Mu, dalam hidup kami dituntun dalam pemeliharaan oleh Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengerahkan hati pikiran kami dan sebentar kami, ketika kami terpisah, kami membawa damai sejahtera, menghadirkan hidup dan diri kami tengah kehidupan bersama orang tua dan keluarga, bahkan bersama teman-teman, sahabat kami di dalam kehidupan yang menghadirkan kasih Allah, mengasihi Tuhan dan sesama, menjadi sebuah kenyataan yang harus kami wujudkan dalam hidup kami. Sehingga kami bersuka cita selalu dalam menerima setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Anugerah dan kasih Allah Bapa di dalam pengasihan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak, remaja dan pemuda Kenis Mesias di tengah karya kehidupan, di tengah tanggung jawab iman, untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang memberi kami sukacita dan damai-Mu di setiap hari, di tengah-tengah hidup kami, di malam hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bunda untuk doa dan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih. Salam semua buat Mama Papa di rumah, buat Oma, Opa yang ada di rumah. Sampai berjumpa di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, mungkin di kesempatan ini, meskipun Andrenya tidak ada di sini, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Ya, untuk Andre ya. Atau oke, adanya Michael ya. Hai Michael, Mike bersuara dong. Sama kakak ya, Dek. Andre layar apa ada? Jadi agak rame dia, nggak tahu mungkin di suatu tempat. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu Andre dan juga keluarga dalam gumul maupun cita-citanya boleh tercapai ya. Terus selanjutnya apa Kak Desi? Selanjutnya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setelah mengikuti ibadah malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus setia dan datang kembali pada ibadah minggu depan ya.